Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Sehingga saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak terasa sesuatu perkara itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat perjuangan beliau, tetesan darah beliau, alhamdulillah kita bisa memeluk agama Islam sampai saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat yang paling terendah yaitu nikmat harta kekayaan. Nikmat harta kekayaan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang dicintai maupun tidak dicintai. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan iman kecuali kepada orang yang dicintai. Maka di alam dunia ini banyak orang berebutan tanah di mana-mana, harta benda. Ini hanya sementara saja, nikmat yang paling kecil. Di atas daripada nikmat harta ini adalah nikmat kesehatan. Manakala kita punya penyakit, maka kebendaan kita akan korbankan untuk kesehatan kita. Kita satu pulau kita punya, maka untuk penyakit kita, untuk kita sembuhkan, rela dikorbankan itu satu pulau untuk nikmat kesehatan. Begitupun di atas nikmat kesehatan, yaitu nikmat iman dan Islam. Orang yang dia mempunyai penyakit, walaupun dalam keadaan penyakit itu berat, paling ujung-ujungnya meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, sudah selesai masalah, dia tidak akan sakit lagi. Tapi kalau dia sakit iman, dia tidak mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menderita. Menderita bukan saja di dunia, kelihatannya harta di mana-mana, tapi dia akan menderita di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kebahagiaan manusia ini hanya di dalam mengamalkan agama. Semua manusia, baik pejabat, rakyat, konglomerat, melarat, laki-laki, perempuan, orang kota, orang desa, kalau dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bahagia. Sebaliknya, walaupun dia pejabat, rakyat, konglomerat, melarat, laki-laki, perempuan, orang kota, orang desa, kalau dia tidak mengamalkan agama, maka dia akan sengsara.
Hadirin yang mereka Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah kita pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa ini pegang nikmat iman dan Islam ini. Karena jaminannya kalau kita meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, walaupun di alam dunia sengsanya, maka nanti dia di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis dikatakan, walaupun dia menderita di alam dunia dari bayi sampai dia meninggal dunia, tapi dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ketika diperlihatkan surga, maka dia akan lupa akan sengsara di dunianya. Tapi sebaliknya, orang yang di alam dunianya dia dalam keadaan senang dari kecil sampai dia meninggal dunia, tapi dia tidak mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat ketika diperlihatkan neraka walaupun sebentar, maka nikmat yang ada di alam dunia ini dia tidak akan rasakan. Dia akan mengatakan, ya Allah, saya tidak pernah merasakan nikmat dunia. Dikarenakan apa? Dikarenakan siksa neraka yang amat pedih. Hadirin yang mereka Allah SWT, maka nikmat iman dan Islam ini kita jaga. Di dalam hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Barang siapa yang dia tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah menyiapkan nikmat itu hilang dari dirinya. Wa man syakaraha, dan barang siapa yang dia mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, faqad qayyadaha biqaliha, maka sungguh dia telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Maka kita pegang nikmat Islam, nikmat iman ini, jangan sampai kita lepaskan. Jangan sampai kita tukar dengan mie 1 kardus. Jangan kita tukar dengan sembako. Karena nikmat dunia ini hanya sementara saja, tidak lama. Kalau kita meninggal dunia besok, ya sudah, kita hidup di alam dunia sampai besok saja. Maka kita senantiasa istiqomah mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis tadi, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Setiap umatku ini akan memasuki surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat heran, ya Rasulullah, wa ma ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Tapi orang yang bermaksiat kepada aku, maka dia enggan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat iman dan Islam ini jangan terhenti pada diri kita saja, tapi bagaimana anak, istri kita, tetangga kita, semua orang yang ada di alam dunia ini kita ajak bagaimana mereka pun mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rusak pun alam dunia ini tidak akan diturunkan lagi nabi, maka kita bertanggung jawab untuk mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terhenti agama ini dalam diri kita. Karena masih banyak umat di luar negeri sana belum beriman kepada Allah. Satu alam dunia ini hanya berapa miliar saja, dari 7 miliar hanya 2, berapa miliar. Tapi kita bagaimana sebarkan agama ke seluruh alam, dari diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Nabi saja, orang yang jujur seperti itu, banyak rintangannya, apalagi diri kita yang banyak dosa. Maka jangan sekali-kali kita berhenti dalam usaha agama ini. Maka insya Allah, mudah-mudahan Allah SWT istiqomahkan kita meninggal dunia dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.